warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, dan penjelasan-penjelasan lainnya. Simak terus ya video berikut ini. Selamat menonton. Latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan dilandasi oleh berbagai hal, antaranya yaitu amanat undang-undang, perkembangan industri keuangan, konglomerasi dan kompleksitas lembaga keuangan, perlindungan konsumen. Apa saja visi dan misi dari Otoritas Jasa Keuangan? Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan untuk misi dari Otoritas Jasa Keuangan, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen. Apa fungsi dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan? Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Bagaimana dengan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan? Tujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu memastikan seluruh aktivitas yang terjadi pada bidang jasa keuangan bisa diselenggarakan dengan adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Kedua, mendukung seluruh aktivitas yang ada pada bidang jasa keuangan bisa merealisasikan sistem keuangan yang dapat berkembang secara stabil dan berkesinambungan. Tiga, aktivitas dalam bidang industri jasa keuangan memberikan jaminan perlindungan terutama bagi nasabah atau konsumen dan lebih umumnya bagi masyarakat Indonesia. Empat, tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan sektor pasar modal dan sektor IKNB. Transisi Otoritas Jasa Keuangan. Ada 5 langkah yang dilalui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum akhirnya Otoritas Jasa Keuangan menjalankan seluruh tugasnya. Di antaranya pada tanggal 15 Agustus 2012 dibentuklah tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 1 yang bertugas membantu para Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pada tanggal 31 Desember 2012 Otoritas Jasa Keuangan efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal serta industri keuangan dan bank. Pada tanggal 18 Maret 2013 dibentuklah tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengatur
asas. Yang pertama ada asas independensi, atau yang artinya harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua ada asas kepastian hukum, yang artinya sebagai negara hukum, Otoritas Jasa Keuangan beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Ketiga ada asas kepentingan umum, ya artinya asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Keempat ada asas keterbukaan, yang artinya Otoritas Jasa Keuangan harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Kelima ada asas profesionalitas, yang artinya Otoritas Jasa Keuangan mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam ada asas integritas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, wewenangnya untuk melaksanakan tugas pengaturan, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur, organisasi, dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengawasannya di antara lain yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang per orang, efektifnya persyaratan pendaftaran surat terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya. Dari mana sumber dana Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan memiliki dana bersumber dari anggaran pendapatan negara anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang disingkat dengan APBN, dan pemungutan atas lembaga keuangan yang diawasi. Dengan pemungutan tersebut digunakan untuk biaya kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lembaga mana saja Otoritas Jasa Keuangan berhubungan? Otoritas Jasa Keuangan berhubungan dengan lembaga-lembaga negara seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dalam rangka menjamin stabilitas sektor keuangan. Bagaimana protokol koordinasi Otoritas Jasa Keuangan? Pasal 44 nomor 21 tahun 2012 tentang
bagaimana strategi Otoritas Jasa Keuangan untuk merealisasikan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu optimalisasi program kerja, yang dimana Otoritas Jasa Keuangan adalah mengoptimalisasikan program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia. Program ini diantara lain yaitu program Laku Pandai, simpanan pelajar, jaring asuransi pertanian dan peternakan, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya. Perluasan program kredit usaha rakyat yang lebih mengarahkan pada sektor-sektor produktif dan lebih menyebar ke berbagai daerah melalui perluasan pihak-pihak yang dapat menyalurkannya. Memperluas dan mengoptimalkan peran TPA Kadin, yang dimana sudah dibentuk 45 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Indonesia dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi. Yang keempat, mengembangkan model pembiayaan fintech. Strategi selanjutnya adalah dengan terus mengembangkan model pembiayaan teknologi keuangan demi memperluas akses masyarakat terhadap keuangan. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan? Yang pertama, upaya pemerintah yaitu melakukan edukasi keuangan yang mengacu pada pengelolaan keuangan. Dimulai dari peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan atau jasa keuangan, baik itu ragam atau resiko yang terkait, diikuti dengan pengetahuan akan hak perlindungan nasabah dan keterampilan mengelola keuangan. Kedua, ada fasilitas keuangan publik, yang ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pemetaan informasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak, dalam memperoleh akses akan layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Selanjutnya, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, yaitu bagaimana cara pemerintah meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Ada perlindungan konsumen. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan produk layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang termasuk terdiri dari transparansi produk, penanganan keluhan nasabah, mediasi, sertifikasi, dan pengawasan pemilik jasa dan edukasi konsumen. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi keuangan. Dengan pemanfaatan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat karena akses dan kemudahan yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana penyaluran KUR? Penyaluran KUR bisa dilakukan secara langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro. Maka penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Mendukung pertumbuhan UMKM, ekonomi daerah, dan ekonomi kreatif. Bagaimana peran pemerintah? Yaitu dengan berbagai cara dilakukan, seperti dukungan dari segi regulasi perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang luas, dan pendanaan dengan bunga yang ringan. Sedangkan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi daerah yaitu melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat, mengelola sumber daya yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, yaitu dengan memberikan dukungan, kejelasan aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI) dalam industri kreatif. HKI ini adalah nyawa karena menjadi komoditas utamanya. Teman-teman, itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.